Halo semuanya, perkenalkan, namaku Basalan Derajat Kawarik dengan NIM A18202400110. Di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang aplikasi to-do list yang aku kembangkan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, serta menerapkan Bootstrap sebagai framework CSS utamanya. Mari kita lihat bagaimana aplikasi ini bekerja dan bagaimana struktur kode yang ada di baliknya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan struktur HTML atau struktur tampilan dan juga beberapa fitur yang saya terapkan di aplikasi yang saya kembangkan ini. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu user mengelola kegiatan-kegiatan harian dengan mudah dan efisien. Di mana untuk segi tampilan, di sini kita bisa melihat untuk aplikasi dibagi menjadi dua kolom, di mana di kolom kiri terdapat deskripsi program, di mana deskripsi program ini berisi tentang penjelasan singkat terkait fitur dan tujuan aplikasi ini dibuat. Setelah itu di sini juga terdapat statistik, di mana kita bisa melihat ada berapa kegiatan secara total. Setelah itu juga kegiatan dengan status pending ataupun selesai. Terus kita juga bisa melihat progres keseluruhan dalam bentuk persentase. Dan juga kita bisa memantau terkait jumlah prioritas tugas yang ada di kegiatan yang sudah kita inputkan nanti. Untuk fitur pertama mungkin ada di tambah kegiatan baru, di mana di tambah kegiatan baru ini user bisa menginputkan detail kegiatan seperti nama kegiatan, tanggal kegiatan, kategori yang terdiri dari kerja, pribadi, kuliah, ataupun lainnya. Setelah itu juga terdapat prioritas, di mana ada rendah, sedang, dan tinggi. Dan juga user bisa menambahkan deskripsi terkait kegiatan tersebut. Setelah itu di bawahnya kita bisa melihat daftar kegiatan, di mana daftar kegiatan ini menampilkan tabel yang berisi kegiatan-kegiatan yang sudah kita inputkan, di mana di sini menampilkan kategori yang sudah kita inputkan di atas seperti ini, pribadi, kuliah maupun kerja, dan juga terdapat prioritas, di mana di sini ada sedang, tinggi, dan juga menampilkan tanggal deadline-nya. Setelah itu status pengerjaannya, dan juga memiliki beberapa tombol aksi di mana kita bisa melihat detail dari kegiatannya. Setelah itu kita bisa melakukan edit, dan juga kita bisa menghapus kegiatan dari list yang kita punya. Di sini juga kita ditampilkan terkait informasi apakah deadline dari kegiatan ini tuh sudah jatuh tempo ataupun sudah terlambat. Kurang lebih seperti itu. Setelah tadi kita melihat apa saja fitur yang ada di aplikasi ini, dan juga kita sudah melihat bagaimana susunan HTML sebagai tampilannya, di sini kita masuk ke penjelasan kodenya. Di sini untuk struktur kodenya saya memiliki file index.html sebagai kontainer utama untuk menampilkan halamannya. Dan juga di sini saya memiliki folder asset yang berisi folder CSS dan juga JS, di mana folder JS ini menampung JavaScript yang berfungsi sebagai function, menampung function-function untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Sedangkan untuk CSS di sini, dikarenakan saya menggunakan Bootstrap dan juga font awesome untuk ikonnya, jadi saya menggunakan Bootstrap untuk struktur dasar komponen-komponen seperti card, form, table, modal, ataupun button. Dan untuk selebihnya saya menggunakan custom CSS, di mana di sini saya memiliki file variables.css. Di sini saya memiliki beberapa warna yang saya set secara global, di mana ada primary color, secondary color, accent color, success color, dan lainnya. Di sini saya memiliki style.css, di mana di sini ada styling terkait
body, dimana ada padding. Setelah itu juga ada background color. Setelah itu juga ada font family. Di sini saya menggunakan Poppins. Setelah itu saya juga memiliki styling untuk kontainer, CSS untuk kontainer, dimana untuk kelebaran dari halamannya itu ada di 100% dengan padding di 2 rem. Di sini ada styling untuk header, dimana posisinya itu relatif. Setelah itu untuk styling teksnya ada di center. Sini juga ada page header. Setelah itu ini untuk deskripsi dan ini untuk styling page-nya. Setelah itu di sini ada beberapa custom CSS untuk filter section dan juga priority indicator. Dimana di sini kita bisa lihat priority height, saya menggunakan warning color dari variables di sini. Ini warning color saya ambil dari situ. Setelah itu kita masuk ke komponen. Styling CSS di komponen ini saya pisah-pisahkan agar lebih mudah untuk di maintenance dan juga di scalable untuk jika ada perubahan untuk kedepannya. Pertama kita masuk ke animation, dimana di sini saya membuat beberapa custom CSS animasi terkait animasi yang ada seperti saat card di hover ataupun animasi saat halaman pertama kali dimuat, seperti itu. Di sini saya simpan di animation.css. Selanjutnya di button.css. Di sini saya memiliki styling untuk button, dimana saat hover, saat button itu primary atau button itu info. Setelah itu juga ada warning, danger, dan juga primary hover. Di sini juga ada styling untuk action button, seperti ini kurang lebih. Setelah itu untuk bagian card di sini masih sama, beberapa custom CSS untuk saat hover. Setelah itu untuk header dari cardnya juga terdapat ada beberapa pengesetan background color di sini untuk warna dari cardnya. Dan juga ada di sini, ini adalah beberapa styling untuk statistik. Sini ada statistik untuk total, dia ada background gradient dengan warna primary color dan accent color. Start pending ini untuk warnanya kuning ya, yang bisa kita lihat di sini. Setelah itu ada juga untuk statistik komplit, di mana sini berwarna hijau. Selanjutnya kita masuk ke CSS form, dimana di sini kita juga menerapkan adanya styling terkait checkbox inputnya. Styling checkbox ini yaitu ketika kita ingin menandai kegiatan tersebut masih pending atau udah selesai. Jadi di sini custom checkboxnya itu digunakan pada saat kita ingin menandai kegiatan tersebut. Itu ada di modal CSS, ini masih sama, ada konten, header, setelah itu ada footer juga, title, body, bagian table juga masih sama, ada beberapa custom action button. Ini ada styling ketika datanya kosong, jadi empty state styling ini berwarna kuning. Setelah itu kita masuk ke JS nya, dimana di JS ini yang pertama kita masuk ke app.js. Di app.js di sini
Di sini kita bisa melihat bahwa aplikasi ini sebelumnya itu menggunakan local storage. Jadi ketika browsernya ditutup atau di reload, maka datanya tidak akan hilang. Jadi di sini saya menggunakan local storage untuk penyimpanan datanya. Oke, selanjutnya di dalam JavaScript app ini kita bisa melihat ada DOM at event listener atau DOM content loaded. Di sini kita membuat variabel bernama todo form dan juga todo date, dimana nantinya ini akan kita gunakan sebagai indikator untuk mengambil elemen yang kita simpan di local storage. Di sini kita set secara global. Setelah itu di sini ada setup date input, kita gunakan agar kita bisa menginput tanggal kegiatannya itu mulai hari ini dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa menginputkan tanggal kegiatan H-1 dari hari ini atau seterusnya. Jadi harus mulai hari ini ke depan. Terus di sini ada fungsi initial tooltips, dimana ketika tooltip dijalankan, di sini akan memanggil tooltip dari Bootstrap ya. Itu di sini ada kita ada register untuk global handler, dimana ini akan berinteraksi dengan handler yang kita sudah pasang di formnya nanti, dimana sini ada window toggle complete, sudah ada to do detail dan edit. Jadi ini akan berhubungan dengan CRUD nya, dimana akan ada ketika kita set complete ke kegiatannya. Setelah itu juga ada ketika kita set edit, kita melakukan edit. Setelah itu kita akan melakukan membuka detailnya ataupun mendelete, nanti akan memanggil edit to do, view to do detail, toggle complete dan delete ini dari to do UI. Jadi di sini saya memisahkan antara codingan untuk tampilan buttonnya dan juga dari file index.html. Jadi nantinya codingannya itu akan jadi satu di dalam UI.js. Setelah itu di sini saya juga menerapkan ada setup keyboard shortcut, dimana di sini kita bisa menggunakan shortcut, dimana kita bisa mengosongkan formnya menggunakan escape. Sini juga ada control plus slash untuk memunculkan help modal, dan juga di sini juga kita bisa set fokus menggunakan control plus F untuk langsung fokus ke form cari kegiatan di bagian filtering. Di sini juga ada form autosave, dimana agar ketika kita sedang input saat menambahkan kegiatan baru itu, ketika tiba-tiba di reload atau ditutup aplikasinya, datanya tidak akan hilang karena kita save di session storage agar datanya tidak hilang. Sini kita ada mengambil data dari session storage, dimana save value kita simpan di session storage dengan to do form field.id. ini kita ngambil data dari formnya. Satu, jika datanya itu tanggal, nanti kita akan masukkan ke dalam field value nya. Setelah itu ketika datanya disimpan, maka nantinya di session storage akan dihapus dan full menggunakan data dari local storage. Nah, di sini untuk inisialisasi aplikasinya ada set update input di function yang udah kita siapkan di atas tadi. Ada initial tooltip, register global handler, setup keyboard, itu ada setup form autosave juga. Ini ada init event listener juga. Nah, di sini ada to do storage load from local storage di sini. Jadi
Sebelumnya saya sudah menambahkan ada beberapa kegiatan default yang mungkin bisa menjadi contoh bagi user yang baru pertama kali datang ke aplikasi ini. Jadi nantinya ketika data dikosongkan atau data itu awal mula aplikasi ini dibuka, maka akan memunculkan data dari local storage sini. Oke, setelah itu di sini juga ada untuk pengecekan overdue item, dimana kita kasih delay selama 2000 milisecond kalau nggak salah. Setelah itu di sini juga saya menambahkan console log untuk melihat apakah aplikasi ini berhasil diinisialisasi. Nah, ini untuk backup terkait penyimpanan ke local storage. Saya kasih itu setiap 1 menit. Setiap 1 menit akan melakukan auto save ke local storage. Sini ada service worker untuk capability. Sini. Untuk selanjutnya kita ada ke storage, dimana storage di sini menyimpan pengelolaan data yang kita inputkan, dimana di sini ada load from local storage. Ini digunakan untuk mengambil data dari local storage-nya seperti ini. Nanti kita simpan dengan nama tools, jadi dia akan nyari jika ada penyimpanan dengan nama tools, maka akan melakukan json.parse di sini, dimana json.parse di sini itu digunakan untuk mengambil data dari local storage. Sini. Setelah itu di sini juga saya menggunakan json.stringify, di mana semua kegiatan akan disimpan ke dalam array dengan nama todos. Setelah itu akan disimpan ke local storage menggunakan json.stringify di sini. Sini saya juga menggunakan try catch untuk memudahkan saya dalam debugging, dimana ketika error akan memunculkan console error save into local storage. Nah, di sini saya juga menyiapkan load sampel data di sini untuk data inisialisasi saat aplikasi pertama kali dimuat, dan juga digunakan untuk sebagai backup jika data dikosongkan lalu kita ingin melihat contohnya. Sini ada terdiri dari nama, tanggalnya, kategori, priority, deskripsi, setelah itu statusnya, dan juga create ad-nya. Oke, di sini setelah itu kita masuk ke bagian to do, dimana bagian to do ini itu berisi terkait penyimpanan variabel, dimana di sini ada to do storage .todos.push, dimana kita akan memasukkan hasil inputan kita dari form, dimana name, date, kategori, priority, description, complete, create ad, dimana create ad ini kita dapatkan otomatis, jadi kita tidak ada inputan, jadi otomatis diambil dari new date di sini. Setelah itu di sini kita menjalankan fungsi save to local storage untuk memasukkannya ke local storage. Setelah itu di sini untuk toolsnya kita untuk tooltips di bawah yang nanti akan membantu kita melihat notifikasi, yaitu ada di sini kegiatan ditambahkan atau nanti kegiatan dengan judulnya berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita digunakan untuk mengedit atau mengupdate kegiatan yang kita miliki, dimana di sini akan mengambil data dari local storage, name, date, kategori, priority, description, juga untuk update ad-nya nanti akan di set otomatis berdasarkan waktu yang pada saat kita melakukan simpan atau save terkait kegiatan tersebut. Setelah itu di sini ada untuk notifikasi juga, kegiatan diperbarui, kegiatan judulnya berhasil diperbarui.
Di sini ada button reset to sample, jadi saya menambahkan satu fungsi agar memudahkan saya untuk mempresentasikan. Jadi ketika data kosong dan saya ingin mengambil data dari yang kita simpan di storage tadi, di sini load sample data. Nah, di sini saya bisa menampilkan untuk data yang sebelumnya saya miliki atau saya siapkan di sini. Satu sampel. Ini untuk notifikasinya seperti ini. Dan juga set pagination untuk ke current page. Setelah itu di sini ada toggle complete. Ini digunakan untuk set statusnya sudah selesai atau pending. Sini ini untuk notifikasinya, sini untuk delete-nya, sini pengelolaan untuk data untuk mengakses data di local storage lalu kita menghapusnya. Sini jadi melihat apakah ada datanya atau enggak. Setelah itu jika ada nanti kita akan hapus. Nah, di sini ada view detail, di mana view detail di situ akan mengambil data di local storage berdasarkan indeks dari array karena kita nyimpannya tadi dalam bentuk array. Nah, di sini untuk edit. Jadi untuk edit jadi datanya nanti akan dimasukkan ke dalam form. Jadi kalau view detail di sini bedanya dia akan datanya diambil dan dimasukkan ke dalam card, dan di sini kita akan set ke dalam formnya. Nah, di sini ada export function untuk on click atributnya. Jadi kita simpan di reset to sample, toggle complete, view to do detail, edit to do, dan juga delete to do. Setelah itu kita masuk ke bagian utils terlebih dahulu. Di bagian utils di sini ada bagian get to status, dimana di sini saya melakukan perhitungan atau mengambil data. Jadi apabila dice diff, jadi apabila waktu yang sekarang berjalan itu kurang dari 0 dari tanggal yang kita terapkan pada kegiatan tersebut, maka di sini akan menunjukkan statusnya itu overdue dengan teksnya terlambat. Statusnya overdue, teksnya terlambat. Apabila kurang dari sama dengan 2, itu akan masuknya ke due soon atau segera. Jadi belum terlambat. Masih jatuh tempo seperti itu. Setelah itu di sini saya menggunakan dynamic color. Jadi di sini ada ketika case-nya kerja nanti akan menggunakan color primary, ketika case-nya berbeda akan menggunakan color success, ketika kuliah akan menggunakan color info, dan jika default akan mengeluarkan color secondary. Sini. Sama juga untuk priority, di sini saya juga menggunakan dynamic color. Jadi di sini saya membaca ketika masuknya prioritinya tinggi itu akan menggunakan warna danger, ketika sedang akan menggunakan warna warning. Setelah itu untuk defaultnya akan menjadi info. Nah, di sini ini untuk show toast. Jadi di sini untuk memunculkan notifikasi, dimana ada di sini kita set untuk title-nya, setelah itu message-nya, dan juga ada toast icon-nya juga. Nih, dimana kita tadi juga udah set, jadi kita masukkan dalam sini. Jadi title-nya apa, message-nya apa. Jika type-nya sukses, maka akan menggunakan styling seperti ini, menggunakan logo, check circle, setelah itu warnanya text success, jadi berwarna hijau. Ini untuk jaraknya ada di sini.
Sama ketika warning akan menggunakan icon ini, menggunakan icon fast FA exclamation circle ini, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada check overdue item, dimana ini gunakan untuk menunjukkan ada kegiatan yang terlambat ataupun ada saya memiliki beberapa kegiatan yang sudah melewati tenggat waktu ataupun cuma sebatas warning saja, seperti itu. Selanjutnya di sini kita masuk ke UI.js, dimana di UI.js di sini ada gabungan dengan script HTML dan juga JavaScript. Jadi saya pisahkan dengan halaman index.html. Dimana di sini yang pertama ada update statistik, dimana update statistik ini berfungsi untuk menghitung dan memperbarui statistik to do, termasuk total, pending, dan complete yang kita bisa lihat di statistik. Setelah itu di sini untuk alurnya sini akan membaca apakah priority count-nya itu termasuk tinggi, sedang, ataupun rendah. Jadi ketika prioritasnya tinggi akan ditambahkan 1, jika kurang akan dikurangi 1, seperti itu. Itu di sini juga ada perhitungan untuk persentasenya. Jadi di sini akan ada persentasenya. Sini. Jadi ketika selesai semua, untuk total count-nya akan 100%, seperti itu. Setelah itu di sini ada setup pagination, dimana di sini setup pagination di sini berfungsi untuk melakukan kontrol terkait paginasi berdasarkan dari total jumlah to do yang kita sudah inputkan. Setelah itu sini juga mengatasi handler klik pada nomor halaman dan juga tombol previous atau next. Sini. Jadi ketika paginasi itu hanya akan dimunculkan ketika datanya itu lebih dari 1. Ketika total page-nya lebih dari 1. Dimana untuk per page-nya di sini saya set di sini di pagination setting. Jadi ketika kurang atau sama dengan 1 maka tidak akan dimunculkan, tapi jika lebih dari 1 maka akan memunculkan pagination-nya. Seperti itu. Sini ada untuk previous button, dimana nanti current page-nya itu jika udah sampai ke 1 maka dia akan ke disable, jadi tidak bisa diklik lagi. Setelah itu di sini untuk page number-nya, untuk stylingnya akan aktif, jadi tidak ke disable. Seperti itu. Ini untuk next button-nya seperti ini. Kalau halaman saat ini sudah sama dengan total page-nya maka dia otomatis akan terdisable di sini. Seperti ini. Setelah itu untuk selanjutnya ada sort to do's, dimana sort to do's ini berfungsi untuk mengurutkan to do berdasarkan kriteria yang sudah dipilih oleh user. Dimana di sini juga mendukung adanya pengurutan berdasarkan tanggal, setelah itu nama, dan juga prioritas. Serta juga ada pengurutan ascending atau descending berdasarkan abjad. Sini. Untuk case pertama, date ascending, ini date descending, ini name ascending, ini name descending. Ini terkait priority-nya seperti ini, dari tinggi terendah dan rendah tertinggi. Seperti itu. Setelah itu di sini ada render to do's, dimana render to do's ini memiliki fungsi penting karena fungsi utamanya yaitu untuk menampilkan datanya di dalam tabel.
Setelah itu juga berfungsi untuk menerapkan filter dari input pencarian dan drop-down filter, juga menampilkan pesan kosong. Jadi ketika data tidak ada yang dimunculkan, ketika kita melakukan filter atau ketika kita melakukan search, atau juga bisa juga ketika kita mengosongkan tabelnya. Jadi di sini juga akan memunculkan pesan kosong. Terus juga di sini ada styling untuk apabila datanya sudah selesai, apabila udah dicek komplit, maka akan menambahkan styling, yaitu berupa nanti akan tampilannya seperti dicoret seperti itu. Setelah itu juga ada di sini menampilkan badge terkait priority dan kategori sini. Ini untuk checkpointnya, dan di sini untuk button aksinya. Ada untuk lihat detail, edit, dan juga hapus. Terus di sini juga ada fungsi view to do detail. View to do detail di sini berfungsi untuk menampilkan detail lengkap terkait task yang kita pilih dalam bentuk modal, dimana juga di sini ada format tanggal, untuk menunjukkan tenggat dari task tersebut. Setelah itu juga ada menampilkan status, prioritas, dan juga informasi lainnya. Sini seperti kategori, prioritas. Setelah itu sini juga ada terkait tampilan statusnya seperti itu. Sini menampilkan deskripsi. Setelah itu di sini kita masuk ke edit to do. Di bagian edit to do ini user bisa mengisi form. Jadi ini fungsi ketika user mengisi form dengan data yang kita pilih. Jadi ketika kita di bagian tabel, setelah itu kita klik edit, maka fungsi edit to do ini akan mengisi form di atas untuk menampilkan detail lengkap dari task yang kita pilih. Jadi ketika kita memilih task pertama, di sini nanti otomatis form yang akan diedit akan mengambil data dari task yang pertama, dimana dia akan otomatis mengisi. Setelah itu juga di sini ada scroll into view ini agar otomatis ketika kita klik edit, layar akan otomatis scroll ke atas ke menunjukkan bagian formnya agar kita bisa melakukan edit. Setelah itu juga ada nih init event listener. Jadi init event listener di sini difungsikan untuk mendaftarkan event listener yang sudah dibuat dalam berbagai UI. Setelah itu juga di sini ada handler untuk submit form, filter, dan juga tombol lainnya, serta juga menerapkan initial value atau nilai default pada form juga. Jadi di sini kita ini untuk button reset, ini untuk search, filter kategori, filter status, priority, sort order. Ini untuk fungsi clear filternya, ini untuk editnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan terkait demo aplikasi yang saya bangun. Di sini saya akan mencoba menambahkan kegiatan seperti olahraga. Setelah itu untuk kegiatannya saya tambahkan. Di sini saya sudah batasi, saya tidak bisa memilih tanggal H-1.
Sini saya memasukkan tanggal 12. Untuk kategorinya pribadi, prioritasnya saya masukkan tinggi. Olahraga demi kebugaran. Setelah kita simpan, maka sini akan ada notifikasi kegiatan olahraga berhasil ditambahkan. Sini kita bisa melihat untuk prioritas tugasnya. Untuk prioritas tinggi bertambah 1, dimana sebelumnya 2. Total dari statistik juga bertambah. Untuk pendingnya juga bertambah. Sini coba kita lihat detailnya. Nih, memunculkan deskripsi yang kita inputkan tadi. Satu, ini perhitungan bahwa kegiatan di situ masih ada tenggat 8 hari lagi. Sini. Di sini kita bisa langsung edit kegiatan. Dimana kita coba prioritasnya kita ganti ke rendah, itu kita simpan. Maka di sini akan merubah untuk prioritasnya menjadi rendah. Nah, di sini prioritas untuk rendahnya akan bertambah 1. Itu apabila kita centang sini. Nah, di sini untuk progres keseluruhannya ada 75%, dimana pending 1 sini sesuai dengan datanya yang ada di tabel. Saya itu juga ada untuk yang selesai ada 3. Oke, setelah itu kita coba tambahkan lagi makan malam. Terus tanggalnya kita kasih besok. Tinggi kerja. Kita save. Di sini akan bertambah, statusnya akan terupdate. Untuk prioritas tugasnya juga akan muncul sini. Di sini untuk tanggalnya yang paling lama dulu, jadi dari tanggal 6, 8, 10, 12. Maka ini muncul di sini. Dimana di sini segera dikarenakan kurang 2 hari lagi. Duanya tanggal 5, duanya tanggal 6. Nih. Kita coba untuk hapus. Oke. Nah, sini akan menunjukkan kegiatan dihapus. Statusnya juga sudah terupdate. Kita coba tambahkan lagi. Simpan. Oke, terus kita coba tambahkan lagi untuk cek vaccination. Seperti kegiatannya ini kan untuk ini kuliah tinggi. Simpan. Sini karena per page-nya kita set ke 5, jadi sini hanya mengambilkan 5. Jadi untuk data ke-6-nya akan masuk ke sini. Sini. Ini untuk previous, next. Terus sini kita coba cari kegiatan olahraga. Setelah itu kita coba makan malam. Oke, kita coba PS. Kita coba untuk prioritas kita set ke rendah, sedang, tinggi. Juga semua prioritas. Untuk sorting kita coba terbaru. Sini 12, 10, 9. Enggak terlama. Nama
BMMO ini kembali POMMM. Juga ada prioritas tertinggi, rendah ke tinggi, jadi ini rendah, sedang, tinggi. Ini setelah itu juga ada tinggi ke rendah, tinggi, sedang, rendah. Kita juga bisa kategori kerja, setelah itu pribadi, kuliah. Di sini ada pending untuk statusnya ataupun selesai. Kita coba hapus filter. Nah, sini akan memunculkan secara default. Sini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Penjelasan tentang aplikasi to-do list ini yang sudah saya kembangkan merupakan contoh bagaimana pengkombinasian penerapan JavaScript, HTML, CSS, setelah itu penggunaan framework CSS Bootstrap, setelah itu juga menggunakan library seperti Font Awesome. Jika dijadikan dalam satu project, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau saran bisa ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberi saya like, share, atau juga boleh untuk subscribe untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Sekian dan terima kasih.